Buku. Gila buku. Emang lu gila? Ini nih bro, Ya, gimana? ada buku yang dulu udah lama nih barang nih, gue baca namanya Lords of the Ring. Lords of the Ring. Lords of the Ring. bukan Lords of the Ring. Bukan Lords of the Rings itu film. Itu Rim itu pesisir. Oh, Jadi ini cerita tentang penguasa pesisir. penguasa pesisir. Tulisannya Sterling Seagrave. Nah, Sterling Pesisir. Seagrave ini Pesisir itu historian Historian. ya. Jadi dia ya pokoknya sejarah lah ya yang dia tulis. memang apa isinya, Bro? Di situ. Lalu udah baca belum? Saya sudah Kan, baca. kan kita janji baca bareng-bareng. Iya. Ya. Artinya apa dari pandangan Nah, dari pandangan kenapa? review you itu apa di sini? Ya sebenarnya gini, ini kenapa kita angkat isu ini? Eh, Kan tiba-tiba di pesisir daerah utara Jakarta itu sampai ke arah Banten itu ternyata menjadi sesuatu yang menarik. Wah, iya, tapi mirip-mirip di ceritanya. Gitu Jadi ya? Lords of the Ring ini menceritakan bagaimana oligarki istilahnya ya. Kalau oligarki gitu ya, kira-kira ceritanya zaman dulu itu udah ada. ini kita ambil setting tahun itu, Bro ya. Pada saat dinasti-dinasti. Iya, bayangin. Dinasti Han. Nah, bayangin bro, zaman dulu itu nggak perlu ada pemilihan umum, nggak perlu apa, Siapapun anak raja jadi turunannya putra. langsung jadi. jadi. Tapi oligarkinya tetap dia juga. Artinya persekongkalan, artinya mafianya tetap dia juga. Ya kira-kira begitu. Nah, yang kenapa? Artinya, lu bayangin kalau dipilih dan disiapin sebelumnya, mafianya lebih ngeri lagi ngeri. gitu kan. Jadi Nah, kan- ini yang pesisir apa? Jadi Ini menceritakan kayak pagar laut ini. kira-kira begitu. Ya, tapi bukan dalam konteks pagar lautnya ada zaman dulu, nggak ada. Iya. Ilmunya belum nyampe waktu itu. Tapi tatanan budaya oligarki itu sudah ada dari zaman dulu. Mau itu dinastinya ganti-ganti penguasa dari turun temurun itu, bahkan mungkin ada yang dibunuh terus dikalahkan, diganti sama keluarga yang lain gitu. Penguasa yang real di belakang itu tetap keluarga yang kaya raya ini yang mengontrol. Sebentar, Bro. Kenapa kita pakai istilah oligarki bukan mafia? Ya Sebenarnya kira-kira oligarki itu agak saintifik loh bahasanya. ya Tapi kalau mafia kita agak sosiologi, gitu ya. Kalau Soalnya gini, kalau mafia kan lebih ke arah organized crime, ya kan? Kalau oligarki ini adalah pengusaha-pengusaha ataupun orang yang punya duit di belakang para penguasa. ya, tapi inilah cikal bakal triad kan, yang Oh iya, ini benar. adalah organized crime juga. Ada semalan-semalan yang jadi triad. Ujung-ujungnya sebenarnya gini, oligarki pasti selalu bersinggungan dengan yang namanya mafia. Penguasa. Bukan, penguasa di depan, frontlinernya sebagai orang yang mengeksekusi kekuasaan. Oligarki ini yang di belakangnya. Nah, Artinya yang mengatur apa yang meremote. jelas mengatur lah. Wah. Karena kepentingan ekonomi daripada si kelompok ini, oligarki ini yang kemudian harus dideliver oleh si penguasa. Si penguasa kadang-kadang sadar atau nggak sadar gitu. Tapi banyak kan sadar. Ya kalau orang dimanfaatkan dan dia suka dan tetap menjalankan, berarti dia lagi sadar. Nah, kira-kira begitu. Nah, gitu. Tapi kan ada zaman dulu misalnya ada kekaisaran yang kaisarnya itu kayak Kaisar Puyi gitu kan. Kan masih kecil. Dia mungkin nggak sadar. Ya gimana anak sekecil itu tahu dia dikendalikan? Kan betul kan? Tapi yang udah gede ya mungkin menikmati juga. Kan kadang-kadang gini, penguasa juga nggak mau ribet-ribet, nggak mau betul. capek-capek. Dia maunya tiba-tiba ada orang ngasih upeti, ada orang langsung ngasih fasilitas, ada orang kayak gitu kan. Jadi dia nggak mau capek-capek. Yang penting di depan rakyatnya dia dicintai, diagungkan, dihormati, udah. Itu gitu kira-kira tatanannya zaman dulu ya. Modus operandinya. Nah, sama aja. Jadi sebetulnya basis daripada oligarki ini udah lama ada. Dan sampai sekarang terus hampir mirip lah model-modelnya gitu. Tapi gini, Bro, ini kan yang dia si penulis ini, dia betul-betul mengawasi dan dia betul-betul menulis terkait dengan Lord of the Rings yang berdasar dari ada di mainland China. Di mainland China. Nah. Kan, apa ya? Kalau kita sepakat, China ini memang kelompok yang tugasnya itu memang suka sekali dengan uang ya.
Ya, kenapa rim? Kenapa di pesisir? Karena pesisir itu zaman dahulu itu basis perdagangan, bro. Artinya perputaran ekonomi itu sangat ramai di pesisir, walaupun di daratannya juga menarik gitu. Tapi kan lebih easy ya. Kalau kita nguasain istilahnya apa, bandar gitu ataupun pelabuhan gitu ya. Kan itu kan orang mau menyandar aja setor dulu. Jadi gitu. memang semua biaya parkirnya dan lain-lain servisnya gitu. Memang semua apa kita cerita bandar ini memang semua menguntungkan ya. Namanya bandar tuh mungkin dari situ kali. Lah iya, bandar judi. dari pelabuhan. Gitu. Bandar itu sebenarnya pelabuhan kan. Syah Bandar itu kan penguasa pelabuhan. Iya. Kan? Tapi mungkin juga dari situlah bandar ini betul-betul dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, karena you singgah aja bayar. Nah, bisa jadi apalagi begitu. beraktivitas di situ ya. Sama dengan di judi ya. Iya. You pasang besar dapat besar, pasang kecil dapat kecil. Ada yang tidak pasang dapat, namanya bandar. Bandar nggak perlu pasang. Dia ngebangun tatanan Dia supaya cuma orang mau masang. tatanan supaya orang masang. Kan bajingan ini semua ini. Nah, jadi ini semua dibuat tatanan ini supaya ujung-ujung nguntungin mereka. Sebenarnya apa, Mak? Kalau you lihat dari buku ini, apa yang harus kita ambil? Artinya, Ya, kira-kira pandangan kita ini, kita harus mempersiapkan bahwasanya perilaku ini kan pasti ada nih. ya, jadi sebetulnya kalau kita ini sebagai bangsa ya, kita ngelihatnya jangan sebagai orang-orang yang mau mengkritisi lah, tapi sebagai bangsa kita naikin lah derajatnya gitu. Kan ini sebenarnya kalau teori sistem namanya archetype-nya tuh tragedy of the common. Jadi tragedi yang umum berulang kejadian. History repeats itself gitu loh, ya kan? Iya. Jadi sejarah berulang lagi. Jadi tragedi yang secara umum kejadian. Ada juga sejarah, Artinya tragedinya sebenarnya yang menikmati keuntungan siapa? Rakyatnya. Ya begitu-begitu aja gitu pada akhirnya. Gitu. Tapi Kira-kira begini, gitu. ya oke. Ada satu yang menarik ini, bro. Jadi artinya gini, kita hubungkan dengan kebudayaan kita ya. Bahwasanya budaya pesisir itu sebenarnya bukanlah cikal bakal kita ya. Karena kita ini orang yang memang maunya tinggal di tengah pulau, menikmati karena subur. Nah, di Lord of the Ring ini gue lihat memang salah satu alat kultural ya untuk membangun sebuah imperium adalah melalui penguasaan pesisir. Iya. Jakarta tuh jadi ibu kota, jadi basis perdagangan karena pesisir juga, bro. Jangan-jangan gara-gara itu Sunda Kelapa pelabuhan dulu ya. Bandar Jakarta. Bandar Jakarta. Termasuk bandar. Nah, jadi buat temen-temen nih, kalau mau mendalami kultur tentang oligarki dan bagaimana mereka mencengramkan kekuasaannya di dalam konteks kekuasaan, kira-kira bacalah buku ini supaya paham dikit gitu. Tapi gini, bisa dapat di mana nih? Lu kan jago yang nyari buku nih, bisa dapat dari mana? Teman-teman kalau mau baca buku ini ya rajin buka Google aja. Nggak usah beli buku. Udah ada yang gratisnya kan? Ada gratisnya, tinggal tergantung mau cari apa enggak itu dan aja. mau baca atau enggak? Dan baca apa tidak? Kalau kita ini gila buku. Kita ini lah buku. Gila buku. Jadi lah buku. Tapi begini, bro, ini ya. Si penulis ini betul-betul menggambarkan satu dominasi seseorang sebuah suku sebagai klan yang namanya Cina Daratan dia. Dia membangun sebuah metodologi atau sebuah modus operandi untuk menguasai, dan ini mereka menyebar kemana-mana. Betul. Kita pernah terulang ini kalau kita bicara untuk mengulangi sejarah. Kita pernah didatangi oleh bangsa Cina itu pada saat Jaya Katuang membunuh Kertanegara. Karena Kertanegara memotong telinga dari si utusan Kublai itu, datanglah bala pasukan besar. Nah, pasukan ini itu buku apa? Gua belum baca. Ini buku Negara Kertagaman. Oh iya, gua belum baca soalnya. Artinya gini, sebenarnya kalau kita mau mengulang sejarah, orang seperti Raden Wijaya ini perlu dimunculkan. Untuk apa? Untuk menahan influx. Ini kan ada influx. Ini kan ada orang yang lama tinggal di sini, di bumi ini, namanya Indonesia. Dias Wijaya kan kalau nggak salah. Bukan Raden Wijaya, Dias Wijaya itu sopir angkut. Enggak, Raden Dias Wijaya. Oh, Raden Dias Wijaya, ya.
Nah, ada dua epic. Gue masih hafal lah sejarah gue Oke. dikit-dikit. Ada dua epic sejarah. Itu yang mendirikan Majapahit loh. Itu yang mendirikan Majapahit kemudian. Raja Singasari namanya Kertanegara memotong utusan Kublai Khan itu. Kublai Khan mengirim pasukan, dihancurkan oleh Raden Wijaya. Benar. Artinya sebenarnya kekuasaan orang asli pribumi Indonesia dalam sejarah ini memiliki kekuatan untuk mendeteksi akan adanya infiltrasi gitu loh. Tapi kan sebenarnya sejarah juga mengatakan bahwa hubungan kita dengan Cina Daratan itu udah lama. Tidak ada. Ada. Sebutkan gue bro. Artinya Gini sebenarnya kita tuh hubungannya baik. Cuman ketika ada perseteruan perseteruan antar kerajaan itu, kadang-kadang kita minta bantuan. Tapi juga mereka juga kadang-kadang dikhianatin juga. Enggak kan kelakuan kita juga. Tapi kan begini bro, basis kerajaan kita dulu kan Hindu dan Buddha, yang dimana orientasinya pasti ke arah India. Dari India itu kan ada banyak kekuasaan kedinastian, salah satunya itu ada Kesultanan Mogul, ada Turki Utsmania, Turki Ottoman lah. Utsmani. Inilah yang banyak membantu sebenarnya. Sementara Cina agak lebih fokus di jalur sutranya dia, membelah daratan macam-macam. Memang ada aktivitas ekspansionis dari Cina, tapi kita berhasil menahan ini. Nah itu, begini. Saya lihat dari buku ini. Cina ekspansifnya itu zaman Genghis Khan dan Kublai Khan aja. Ya. Pada bukan Mongol yang berkuasa, mereka sebenarnya seneng-seneng aja di situ. Ya, ada tapi, ayam aja. Tapi kan ada influx. Influx itu adalah orang-orang. Jadi memang betul teorinya. Penulis itu sudah mengatakan bahwasanya etnis Sino-China itu yang bermata sipit ya. Itu sudah senang dengan uang. Tapi mereka memiliki peradaban gitu loh. Peradaban inilah yang dia sebarkan bukan dengan teori ekspansionis militer, tetapi pakai ekspansionis kultural dan perdagangan. Ya, pas mau tidak mau. Benar. Kita lihat cerita bagaimana bubuk mesiu ditemukan, dipakai, tapi dimanfaatkan besar oleh orang-orang Eropa untuk mengekspansi negara lain. Kertas ditemukan, teknik apa semua. Walaupun kertas sebetulnya papirus duluan ya. Ya, papirus tapi kan baru Cina itu bangsa Cina yang menjadikan kertas yang memodernisasikan, sehingga dia gampang diproduksi ulang dengan begitu banyak. Terus bakmi jadi spaghetti di bawah Marco Polo. Nah, buktinya bakmi dia. Loh enggak, itu benar. Bakmi itu dibawa sama Marco Polo ke Italia jadi spaghetti. Serius ini bro. Yang benar lah, ini nggak percaya, sama meatball segala gitu. Kalau meatball sih iya ya. Karena di Italia itu nggak ada rempah-rempahnya, mereka cukup dengan saus tomat sama gitu aja. Jadi muncullah Tabasco. Iya, kira-kira gitu. Tapi anyway, kembali ke laptop. Kembali ke Lords of the Ring. Kira-kira coba kita padukan, kita punya pemahaman. Artinya sebenarnya kalau kita mau menjadi negara yang benar-benar independen, basis-basis dari kultural pendekatan yang cenderung koruptif seperti ini memang harus dijauhi. Kita bukan tidak suka dengan konglomerasi, tidak, karena konglomerasi juga dibutuhkan oleh setiap negara di dalam konteks menciptakan lapangan kerja dan lain-lain. Tapi juga di lain pihak, para konglomerat ini seyogianya jangan kemudian menjadikan negara ini menjadi istilahnya tuh mainan mereka aja, tanpa kemudian memberikan benefit secara real kepada masyarakat. Ya, dan saya punya harapan besar kepada Pak Prabowo untuk istilahnya merapikan ini semua. Kalau buat beliau baca ini loh. Oh, baca? Baca. Tapi menurut gua bro, konglomerasi ini harus dihancurkan. Biarkan gini loh, biarkan rakyat yang menjadi pelaku usaha itu sendiri. Loh, betul. Tapi jangan gini loh, jangan diorganize gitu. Maksud saya gini loh, bro. Konglomerasi ini kan berarti ada sebuah producer, organizer industry. Yang menurut saya ini nanti akan sama permasalahannya. Bahwa saya ketika dia mendapatkan kekuatan, akses, kemudian dia melakukan sebuah perubahan kebijakan, maka dia akan mencampuri. Maka inilah titik-titik awal dari yang namanya oligarki itu. Ya, industrialisasi pasti menciptakan yang namanya konglomerasi. Ya, tapi kan gini, tidak perlu. Industrialisasi Industrialisasi kan gini, industrialisasi itu kan adalah sebuah aktivitas
hulu ke hilir. Tidak perlu harus sebuah konglomerasi. Kalau kita melihat dari perkembangan Inggris Ya, dulu, ketika ini bisa aja terjadi kayak gitu. kan ini konglomerasi ini kan sebenarnya kalau kita kembali kepada teori Adam Smith, ini kan adalah teori merkantilisme. Jadi dagang sebenarnya ini. Tidak boleh kita, industri ini kan pembuatan. Dulu kita ada blacksmith itu apa sih namanya kalau pembuat besi. Ya. Pembuat besi ini tidak dikonglomerasi, tapi dikuasai oleh empu-empu yang memang punya keahlian. Yang memang punya keahlian, Ya. gitu loh maksud saya gitu. That's before machining. That before the machining. Nah sekarang setelah after the ada machine, industrialisasi. iya, tapi jangan diorganize terlampau besar begitu loh maksud saya. Dan itu memang nggak perlu Iya, diorganisasi tapi begitu sebenarnya, kita bicara konglomerasi, berarti kita membiarkan ada satu kelompok orang yang nanti akan menguasai sumber daya, termasuk kapitalnya dan akses kemana-mana. Artinya tidak akan ada fair competition di sini. Maksudnya gini, tanpa diorganisir, tanpa kemudian konglomerasi itu kalau kita berorientasi kepada pembangunan industri, itu akan terjadi secara natural pun gitu. Ya, tapi kan itu sebenarnya. Yang terjadi di Inggris kayak gitu Iya, tapi kan begini, seperti di Jepang. Kalau Jepang ada keberpihakan pemerintahnya, makanya ada kan bukan cable, Zaibatsu. Di Korea ada cable. Itulah yang sebenarnya jangan kita contoh teori kapitalisme itu. Ada bagusnya kita mencontoh Jerman ketika dia mengembangkan sistem yang namanya social market economy. Di mana di mana fungsi masyarakat melalui sub unit bisnis atau koperasi itu membuat alat-alat industri atau membuat kemampuan industrialis, tapi home industry namanya. Benar. Jadi gini, sebetulnya ini sebenarnya bisa koeksis dua-duanya. Basis, gua nggak bilang konglomerasi lah ya, karena lu bilang jangan. Gua bilang basis industri besar dengan basis industri kecil, kemudian di bawahnya UMKM, ini sebenarnya bisa inline. Karena bagaimanapun juga mereka perlu distribution channel, support. Tapi piramidanya harus dibalik. Maksudnya gimana? Yang besar dari bawah. Yang besar dari bawah malah. Yang besar yang paling besar ada di bawah. Sebetulnya harusnya begitu. Jadi dia akan mensupport. Kalau memang mau ada pendukungan. Cuman memang mind you ya, persoalannya kan masalah human resources nih kalau mau dari bawah. Human resources-nya memang perlu yang benar-benar siap juga mendukung dalam basis yang terbalik tadi. Gitu loh. Kan gini, semakin besar kapasitas sebuah industri, kan dia akan membutuhkan human resources. Masih. Kapital, tidak mungkin ada 10 kapital, 100 pemiliknya. Tidak boleh kita begitu kan? Maksud saya gini loh, ketika kita membalik piramida ini, pemilik modal itu dia kan pasti akan merupakan kelompok kecil. Dia harus mensupport sebuah industri besar. Jadi tidak boleh industri itu satu dia membuka begini, tapi kalau bisa dari besar dia menjadi satu gitu. Nah begitu loh maksud saya supaya stop. Kayaknya kita berusaha memecahkan masalah negara dalam waktu yang singkat. Dan waktunya terbatas. Udah, kita simpulin aja. Jadi sebenarnya teman-teman baca apa namanya tuh? Lord of the Ring. Lord of the Ring. Ini bukan Pacific Rim, bukan Pacific Rim. Itu robot. Ada kaijunya. Tapi ada monsternya juga. Ada monsternya. Jadi memang yang berkaitan dengan Rim ini penuh dengan monster. Luar biasa. Luar biasa. Nonton terus, lalu terus. Mantap.